Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurikra dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Seni dan Desain, Prodi Desain Komunikasi Visual, ingin memaparkan materi metodologi desain. Berikut videonya. Pertemuan 9. Metode proses desain dalam metodologi desain. Tujuan mempelajari metode proses desain dalam metodologi desain adalah untuk memahami dan menguasai langkah-langkah sistematis dalam merancang sebuah produk atau sistem. Dengan mempelajari metode ini, kita dapat mengidentifikasi masalah, menentukan tujuan, membangun gagasan, dan menguji solusi secara efektif dan efisien. Banyak buku yang bisa kita jadikan referensi. The Design of Everyday Things yang dibuat oleh ilmuwan kognitif dan insinyur kegunaan Donald Norman yang membahas tentang bagaimana desain berfungsi sebagai komunikasi antara objek dan pengguna, dan bagaimana mengoptimalkan saluran komunikasi itu untuk membuat pengalaman menggunakan objek yang menyenangkan. Ada berbagai tujuan untuk mengetahui metode proses desain dalam metodologi desain. 1. Menguasai teknik dan strategi merancang yang sistematis dan efektif. 2. Mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam merancang produk atau sistem. 3. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis dalam menyelesaikan masalah desain. 4. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan waktu dalam merancang. 5. Meningkatkan kemampuan untuk berkolaborasi dan berkomunikasi dengan tim desain dan stakeholder terkait lainnya. 6. Memahami prinsip-prinsip dasar dan standar dalam desain produk atau sistem yang baik. 7. Memahami peran teknologi dalam proses desain. 8. Mampu menguji dan mengevaluasi solusi desain yang dihasilkan. 9. Meningkatkan keterampilan presentasi dan visualisasi dalam mempresentasikan ide desain kepada klien atau pengguna akhir. 10. Memahami etika dalam merancang dan mengembangkan produk atau sistem. Metode desain. Metodologi adalah ilmu yang digunakan desainer untuk mempelajari dan juga mengerjakan desain, yaitu 1. Exploring. Metode para desainer mencari inspirasi dengan critical thinking guna menghasilkan rancangan yang belum pernah ada. 2. Redefining. Metode mengolah kembali desain yang sudah jadi agar menjadi lebih baik. 3. Managing. Metode dengan cara menciptakan desain secara berkelanjutan dan terus-menerus. 4. Prototyping. Metode modifikasi. Di sini, desainer menggunakan desain warisan untuk dimodifikasi dan olah kembali. 5. Transpotting. Metode mendesain berdasarkan tren yang sedang berkembang. Pertemuan 10. Metode analisis dalam metodologi desain yaitu membahas tentang pendekatan dan teknik yang digunakan dalam analisis dalam konteks metodologi desain. Ada teknik-teknik seperti analisis SWOT, strengths, weaknesses, opportunities, threats, analisis stakeholder, analisis risiko, analisis kebutuhan pengguna, analisis biaya manfaat, dan sebagainya. Manfaat analisis SWOT. Manfaat analisis SWOT adalah sebagai strategi penentu masa depan dalam keberlangsungan bisnis. Selain itu juga dimanfaatkan oleh para stakeholder untuk mengetahui kondisi faktor internal dan eksternal. Adanya penilaian SWOT membantu untuk menetapkan prioritas mana saja yang harus didahulukan. Tanpa adanya informasi dari analisis SWOT, Anda tidak dapat mengetahui potensi, minat dan peluang. Tujuan umum. 1. Memahami konsep dan prinsip dasar analisis dalam konteks metodologi desain. 2. Mengenal dan mampu menerapkan berbagai metode analisis. 3. Mengintegrasikan hasil analisis ke dalam proses perancangan. 4. Mengembangkan kemampuan analisis kritis dan pemecahan masalah. 5. Menerapkan metode analisis dalam konteks nyata. Tujuan khusus. 1. Memahami dan menguasai berbagai metode analisis. 2. Menguasai keterampilan pengumpulan dan pengolahan data. 3. Mengembangkan kemampuan analisis kritis. 4. Memperoleh pemahaman tentang pengaruh konteks dalam analisis. 5. Mengintegrasikan hasil analisis ke dalam proses perancangan. 6. Mengembangkan keterampilan komunikasi dan presentasi. Pertemuan 11. Metode pengujian dalam metodologi desain. Metode pengujian desain adalah bagian penting dalam proses pengembangan produk atau sistem. Pengujian dilakukan memastikan bahwa solusi desain berfungsi dengan benar dan memenuhi persyaratan teknis yang telah ditetapkan. Pengujian desain dilakukan untuk mengevaluasi kinerja dan efektivitas solusi antara derajat dan dikembangkan. Dalam pengujian solusi desain terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dan untuk memastikan hasil pengujian yang valid dan akurat terdapat langkah-langkah sebagai berikut yaitu 1. Definisi tujuan pengujian. Definisi tujuan pengujian yaitu harus jelas bahwa terdefinisi dengan baik sebelum pengujian dilakukan. 2. Identifikasi pengguna. Identifikasi pengguna yaitu desain harus mengidentifikasi dengan jelas sebelum pengujian dilakukan. 3. Penggunaan metode pengujian yang tepat. Metode pengujian yang tepat harus dipilih untuk memastikan hasil pengujian yang akurat dan valid. Metode pengujian yang dilakukan harus sesuai dengan tujuan pengujian dan penggunaannya. Diidentifikasi beberapa metode pengujian yang dapat digunakan. 4. Pemilihan partisipan yang tepat. Pemilihan partisipan yang tepat yaitu harus dipilih dengan hati-hati dan membersihkan hasil pengujian yang akurat dan relevan. Partisipan yang dipilih harus mewakili pengguna yang sebenarnya dan memiliki kemampuan untuk memberikan masukan yang berguna. 5. Pengukuran hasil yang tepat.
Pengukuran hasil yang tepat yaitu hasil pengujian yang harus diukur dengan metode yang tepat untuk memastikan akurasi dan validasi hasil. Nah, beberapa jenis pengukuran yang dapat digunakan dalam pengujian solusi antara lain yaitu pengukuran kualitas dan kuantitatif, pengujian kualitas produk dan sistem yang adalah proses pengujian yang dilakukan untuk menilai kualitas produk atau sistem yang telah dirancang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk atau sistem dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna serta spesifikasi teknis yang telah ditempel. Pertemuan 12. Metode evaluasi dalam metodologi desain. Evaluasi program bertujuan untuk melihat apakah program dirancang, dilaksanakan, dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam program. Pada pelaksanaannya, evaluasi program bermaksud mencari informasi sebanyak mungkin untuk mendapatkan gambaran rancangan dan pelaksanaan program. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan bagi pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Setiap evaluator mempunyai tugas mengumpulkan informasi seputar program. Dalam menjalankan tugasnya, evaluator dapat mengembangkan cara mengumpulkan informasi sesuai dengan paradigma dan pendekatan yang dianutnya. Pada prinsipnya, prosedur pengumpulan informasi pada evaluasi program memiliki banyak kesamaan dengan prosedur yang dijalani oleh peneliti. Jadi banyak evaluator yang meminjam prinsip-prinsip yang digunakan pada penelitian. Desain evaluasi merupakan bentuk rencana untuk melakukan evaluasi yang meliputi komponen, fokus evaluasi, cara menjaring informasi, mengolah informasi yang didapatkan, membuat laporan, dan melakukan review atau peninjauan kembali terhadap semua langkah evaluasi yang telah dilakukan. Berikut contoh metode evaluasi dalam desain. Evaluasi desain interaksi. Tanda hubung titik. Mengapa perlu melakukan evaluasi? Menurut Brustock-Nazzini, desain iteratif, dengan siklus desain dan testingnya yang berulang adalah satu-satunya metodologi yang valid dalam menghasilkan produk yang berhasil. Memastikan produk yang dibuat benar-benar sesuai kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Desain iteratif, dengan siklus desain dan testingnya yang berulang adalah satu-satunya metodologi yang valid dalam menghasilkan produk yang berhasil. Produk TI perlu dievaluasi dan diperbaiki sesering mungkin seiring perkembangan TI yang. Tipe-tipe metode evaluasi. 1. Field Study. 2. Living Labs. 3. USABILITY. Testing. 4. ASKINGEXPERT. 5. Heatmap. Pertemuan 13. Metode refine adalah salah satu metode dalam metodologi desain yang bertujuan untuk memperbaiki solusi desain yang sudah ada dengan mengumpulkan umpan balik dan menganalisis kemampuan serta kekurangan dari solusi yang sudah ada. Metode ini juga dikenal sebagai iterative refinement atau redesign, dan sering digunakan pada tahap akhir dari proses desain untuk mengoptimalkan solusi yang sudah ada. Proses metode refine dimulai dengan menganalisis dan mengumpulkan umpan balik dari pengguna, klien, dan pihak-pihak terkait lainnya tentang solusi desain yang sudah ada. Tujuan umum dari materi kuliah, metode refine dalam metodologi desain, adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang metode refine dalam proses desain. Materi ini akan membahas tentang konsep dasar metode refine, teknik yang digunakan dalam metode ini, serta bagaimana mengaplikasikan metode refine dalam proses desain. Tujuan khusus dari materi kuliah, metode refine dalam metodologi desain, adalah memahami konsep dasar metode refine dalam proses desain. Materi ini akan membantu mahasiswa untuk memahami konsep dasar dari metode refine, seperti definisi, manfaat, dan proses yang terlibat dalam metode ini. Mengidentifikasi kekurangan dan masalah dalam solusi desain yang sudah ada. Materi ini akan membantu mahasiswa untuk mengidentifikasi kekurangan dan masalah yang mungkin terdapat dalam solusi desain yang sudah ada, sehingga mereka dapat memperbaiki solusi tersebut agar lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan klien. Meningkatkan kemampuan untuk menganalisis solusi desain. Materi ini akan membantu mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan dalam menganalisis solusi desain yang sudah ada dan mengevaluasi kemampuan serta kekurangan dari solusi tersebut, sehingga dapat menghasilkan solusi yang lebih baik dan optimal. Meningkatkan kemampuan untuk memperbaiki solusi desain yang sudah ada. Materi ini akan membantu mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan dalam memperbaiki solusi desain yang sudah ada dengan menggunakan teknik yang tepat, sehingga solusi tersebut dapat diubah menjadi solusi yang lebih baik dan optimal. Pertemuan 14. Etika desain adalah proses mendesain sebuah produk sekaligus menumpahkan nilai-nilai moral yang dimiliki dan menggabungkan dengan konsep bisnis. Tujuan dari etika desain adalah untuk mencegah munculnya desain yang dapat merusak. Secara umum, prinsip etika desain akan berusaha mengutamakan hak asasi manusia, usaha yang diberikan, serta pengalaman yang didapat. Prinsip desain yaitu 1. Kegunaan. Kemudahan, seberapa mudah desainmu, produk atau grafis dipahami oleh pengguna. Efisien, seberapa cepat pengguna dapat mengoperasikannya. Mudah diingat, seberapa banyak user yang akan kembali untuk menggunakan produkmu. Error, seberapa banyak dan fatal kesalahan yang mungkin muncul. Kepuasan pelanggan, seberapa menyenangkan produkmu bagi konsumen. 2. Kemudahan mengakses. 3. Privasi. Saat ini, isu soal privasi memang menjadi kekhawatiran utama dalam dunia digital. Itu sebabnya, prinsip ethical design terbaik adalah dengan mengembangkan sebuah desain yang mampu menyimpan informasi yang hanya benar-benar dibutuhkan. 4. Transportasi dan persuasi. 5. Melibatkan user. 6. Fokus pada user. Manfaat menerapkan etika desain sendiri tentu sejalan dengan definisinya, untuk membuat sebuah desain yang tidak menyesatkan penggunanya, apalagi sampai memiliki pola pikir yang keliru. Bayangkan bagaimana semua desain untuk restoran cepat saji, misalnya, menuntun pada pola pikir bahwa ini makanan yang aman untuk dikonsumsi. Ini dapat berujung pada tingginya angka obesitas.